Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 6 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 6 Februari 2025. Oke, kalau aku lihat saat ini dia nampaknya kelelahan ya, karena mungkin keadaan hidup dia mungkin tidak baik-baik saja juga, ditambah juga dengan kisah percintaan atau hubungan dia bersama kamu itu mungkin juga tidak baik-baik saja. Jadi energi dia terkuras habis ya. Aku lihat di sini dia merasa kayak apa ya? Jalan yang dia lalui dalam hidupnya, aku lihat kayaknya berkepanjangan rasa sulitnya itu. Ya, jadi kesulitan dalam hidup dia itu kayak berkepanjangan gitu ya. Um, Kok udah dia usahakan, udah dia coba untuk memperbaiki, atau sudah dia ya jalani gitu ya bertahun-tahun, tapi kok nggak ada perubahan, kok nggak ada perbaikan, kok nggak baik-baik gitu loh keadaannya. Bahkan dalam hal apapun perasaan dia terhadap kamu pun itu juga kayak tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan apa ya, kayak jalan jalan yang halus baik-baik saja gitu loh ya, kayak sulit gitu. Jadi kalau aku lihat dia benar-benar kewalahan ya, kelelahan banget menghadapi situasi dari kehidupannya dan juga kisahnya bersama kamu gitu, perasaan dia terhadap kamu juga. Kemudian aku melihat di sini nampaknya memang ada awalan baru yang ingin dia coba kembali untuk dia tata, untuk dia jalani, untuk dia mulai seperti itu ya. Misalkan kalau misalkan ini misalkan apa mantanmu misalkan ya, ini mantanmu, berarti mungkin dia ingin memulai awalan baru lagi, menjalin hubungan dengan kamu. Dia pengen coba lagi apa yang telah terjadi di masa lalu, dia tutup ya, dia anggap sudah selesai, dan kemudian dia mungkin akan memulai kembali awalan baru dengan kamu. Atau kalau misalkan ini tentang masalah hidupnya, misalkan karirnya deh gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin misalkan karirnya kok nggak membaik ya, mungkin itu akan dia akhiri. Terus itu mungkin ingin memulai bisnis baru atau apa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada niatan atau ada keinginan, atau mungkin memang sudah memulai awalan baru, mencoba lagi sesuatu yang baru. Sebenarnya ini apa ya, kayak sesuatu yang mungkin konteksnya sama, tapi apa ya, tindakannya mungkin yang berbeda gitu ya. Konteksnya sama, konteksnya misalnya pekerjaan ya, dia tetap kerja tapi mungkin di bidang lain. Nah seperti itu. Atau kalau misalkan ini percintaan, mungkin dulu dia misalkan apa nih, punya banyak pilihan ya, sehingga mungkin yang membuat hubungan kalian rusak itu karena dia selingkuh terus, banyak sekali pilihan. Nah mungkin dia ingin mengakhiri perselingkuhannya ya, terus itu nanti memulai awalan baru lagi dengan kamu. Contohnya seperti itu ya. Yang pasti di sini dia ingin mencoba awalan baru kembali.
memulai lagi dari awal ya. Karena di sini dia merasa nampaknya apa ya, kamu itu menyimpan kebencian sama dia. Kamu tuh dia ngerasa banget kamu tuh kayak menyimpan amarah atau memang kamu itu bener-bener marah gitu sama dia ya. Entah di sini mungkin kamu mengutarakan kata-kata yang menyakitkan ke dia, melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau sindiran atau gimana. Kalaupun misalkan kamu tidak melontarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakitkan, mungkin sikap kamu atau tindakan kamu menunjukkan bahwa mungkin kamu marah banget sama dia, kamu apa ya, cuek banget, kamu menunjukkan kayak benci, kesal, marah sama dia gitu. Sehingga apa yang dia rasakan hari ini atau saat ini tuh benar-benar kayak pahit banget gitu loh ya. Apa ya, perasaan dia terhadap kamu itu ngerasa kayak pahit gitu loh, karena mungkin ya itu tadi, ngelihat kamu marah banget sama dia gitu, ngelihat kamu benci banget sama dia, ngelihat kamu itu kayak memiliki dendam atau apalah sebutannya yang semacam itu ya. Nggak se apa ya, nggak seintim dulu, nggak sehangat dulu, nggak sebaik dulu gitu loh, nggak seperhatian dulu gitu. Sehingga yang dia rasakan saat ini ketika kamu sekarang lebih, dia lihatnya lebih marah gitu ya, dia ngerasa hidup dia kayak pahit gitu ya. Perasaan dia terhadap kamu pahit-pahitnya itu ya karena ya apa ya, ada rasa penyesalan ya, mungkin karena apa ya, ada suatu tindakan dari dia yang akhirnya mengubah sikapmu seperti ini dan akhirnya juga mengubah keintiman di antara kalian gitu. Bahkan mungkin ada nih sebagian dari kalian, entah ini dia yang memblokir atau kamu yang memblokir. Aku lihat di sini kayak ada yang sudah memblokir ya, entah itu memang memblokirnya dari energi atau bisa jadi ya mungkin dari nomor handphone atau ya apalah yang bisa mengkontak kamu gitu ya. Sehingga aku lihat emosi dia kacau balau sekarang ya. Emosi dia itu penuh dengan kesensitifan. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kemudian tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba tertawa, tapi tiba-tiba sedih lagi kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat secara emosional bercampur aduk ya, campur aduk, kacau balau, apa ya, bisa sih dibilang gundah gulana juga bisa, tapi ini kayak campur aduk aja gitu. Intinya perasaan dia tidak tenang, tidak nyaman, seperti itu ya. Kayak hatinya penuh dengan kabut, blur, nggak tahu harus berbuat apa, dingin, sepi, tidak apa ya, tidak merasakan kehangatan, ya seperti kabut di pagi hari tuh ya, kan dingin, blur, tidak terlihat seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat nggak jelas sekarang ya, perasaan dia tuh kayak aduh, kacau balau ya, berkabut seperti itu. Oke. Kalau aku lihat dia merasa keadaan atau apa yang saat ini kamu lakukan ya, atau situasi apapun yang saat ini terjadi di antara kamu dengan dia itu dia merasa seperti deja vu gitu. Kayak apa ya, sesuatu ini kayak mustahil tapi terjadi gitu loh, deja vu aja gitu. Dan mungkin tiba-tiba terjadinya ketika dia memang belum siap untuk menerima perubahanmu, untuk menerima situasi yang seperti ini gitu kan. Jadi kayak masa sih begini, kok bisa gitu. Dan ini benar-benar sudah menjadi ketetapannya kamu gitu loh ya. Kalau misalkan kamu marah ya kok bisa kamu sampai semarahnya itu, ini kayak benar-benar marah sampai dendam kayak gitu deh pokoknya ya. Ya kalau kamu nggak ngerasa dendam ya pokoknya kayak marah kamu tuh kayak marah-marahnya tegas banget, nggak mau apa ya, nggak mau memberikan kesempatan atau bahkan maaf seperti itu ya. Kalau misalkan kamu memaafkan dia, mungkin itu, mungkin tidak mau memberikan kesempatan lagi atau tidak mau berdekat-dekatan lagi dengan dia, berhubungan lagi dengan dia itu kayak nggak mau gitu ya. Ini aku lihat akibat dari apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Jadi ada di masa lalunya kamu bersama dia itu, kalau aku lihat mungkin menyakitkan, merasa terhianati atau gimana gitu. Nah akhirnya ada sikap yang kamu ambil sekarang gitu, dengan sikapmu yang sekarang yang marah,
membenci dia seperti itu. Nah, ini aku lihat kejadian di masa lalu itu ternyata sesuatu pola yang berulang. Misalkan bolak-balik selingkuh, bolak-balik bohong, bolak-balik ngediemin kamu, silent treatment, bolak-balik nipu kamu, atau apalah gitu ya. Pokoknya ada pola yang selalu berulang gitu ya. Jadi misalkan udah dimaafin, bohong lagi, udah dimaafin, selingkuh lagi, putus nyambung, on off, on off, on off, on off gitu. Seperti itu ya. Jadi ada pola yang selalu berulang di masa lalu kalian dan itulah yang menjadi alasan kenapa kamu sekarang tuh marah banget, kesel banget ya. Dan aku lihat nampaknya memang keadaan sekarang itu memberikan pelajaran lebih tepatnya ya, memberikan pelajaran kepada dia atau bisa dibilang itu dia mendapatkan karma lah ya, karma dari apa yang telah dia lakukan sama kamu, yang akhirnya membuat kamu terluka, membuat kamu marah, membuat kamu kecewa seperti itu ya. Jadi situasi sekarang, keadaan dia yang sepanjang hidupnya ini tidak pernah baik-baik saja, mungkin nggak sepanjang juga kali ya. Ya selama dia apa ya bertindak menyakiti orang lain deh lah ya, itu hidup dia nggak baik-baik saja dan itulah tanda-tanda karma gitu. Karena apapun yang dia lakukan itu seperti tidak menemukan jalan terang atau titik terang atau keadaannya nggak baik-baik saja. Ada aja masalahnya, ada aja yang terblokir jalannya, ada aja yang gagal dalam usahanya, seperti itu ya aku lihat di sini. Jadi keadaan dia sekarang itu bentuk dari pelajaran karma ya, atau karma yang harus dia dapatkan akibat masa lalu yang pernah dia lakukan ya, dan itu mungkin masa lalunya menyakiti orang lain gitu ya, termasuk kamu. Jadi itu ya salah satu karma yang dia dapatkan adalah selama kehidupannya ini sampai sekarang aku lihat kehidupannya ancur-ancuran ya, banyak kegagalan, banyak pemblokiran, banyak pembatalan ya, atau ya hidupnya nggak baik-baik aja gitu. Nah, aku melihat di sini setelah apa yang terjadi ya di hidup dia kok jadi nggak baik-baik saja, hidup dia kok ancur-ancuran, hidup dia kok apa ya, ya nggak baik-baik saja gitu ya. Terus juga perasaan dia juga kabut ya seperti itu. Aku lihat nih orang kayaknya pengen berdamai dengan kamu, pengen meminta maaf sama kamu. Ya aku lihat ke depannya nih orang mau meminta maaf, pengen berdamai dengan kamu. Bahkan dia pengen ada kestabilan kembali dengan kamu, ya pengen harmonis lagi dengan kamu, pengen deket lagi sama kamu, dan mungkin ini sebagai bentuk persahabatan ya. Jadi kayaknya dia pengen sahabatan sama kamu, pengen deket lagi. Entah kenapa dia hanya menginginkan persahabatan, ya mungkin dia sadar diri bahwa dia telah melukai kamu sehingga kayaknya merasa nggak pantas gitu ya untuk meminta lebih dari hanya dari sekedar sahabat gitu ya. Atau mungkin ya mungkin karena dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan sehingga ya hanya sebatas sahabat saja gitu. Wah, nih orang ya ada Knight of Cups, berarti nih orang mau memberikan tawaran, undangan, lamaran romantis ke kamu. Aku lihat di sini dengan sopan, dengan gayanya yang mempesona. Aku lihat di sini dia akan datang kembali. Dia akan menawarkan atau mengundang kamu untuk yuk kita baikan lagi, yuk kita menjalin hubungan, kedekatan kembali, atau bahkan ya bisa jadi juga mungkin sebagian ada yang mau minta balikan, bisa jadi ya, seperti itu. Intinya nih orang mau memberikan tawaran kembali untuk ya kita baikan ya, kita deket lagi ya, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia akan menggunakan berbagai macam cara dengan imajinasi dia, kreativitas dia, dan juga aku lihat di sini kemungkinan dia akan datang dengan gayanya yang bijaksana, dengan pemikiran yang ideal ya, idealis itu ya. Ini orang akan mengambil suatu tindakan atau perilaku dengan lemah lembut, ingin berdamai dengan kamu,
ingin bahkan ya mungkin ada yang mau mengutarakan cintanya, ya pasti di sini aku lihat mau bernegosiasi lah dengan kamu, ya ingin berbaikan lah seperti itu. Oke, ya mungkin juga ada sebagian yang mungkin mau ngajak komitmen ya atau menikah seperti itu juga ada mungkin sebagian ya. Karena kalau aku lihat kamu dan dia ini kemungkinan hubungannya terlalu sensitif, tapi penuh cinta, sama-sama saling cinta. Aku lihat di sini. Cuman sensitifan. Jadi kalau misalkan salah ngomong dikit atau ngomongnya agak intonasinya agak tinggi tuh udah sakit hati gitu ya. Atau mungkin ngomong apa gitu yang bercanda taunya dianggap serius gitu ya. Karena aku lihat hubungan kamu dengan dia ini terlalu sensitif, tapi sama-sama penuh cinta dan sama-sama menunjukkan kelembutan. Jadi walaupun sakit hati gitu ya, ya mungkin nggak langsung mencak-mencak marah-marah gitu ya, sampai mukul enggak. Mungkin langsung ya marahnya dia atau rasa sakit hatinya dia itu dengan cara ya perlahan-lahan menghilang seperti itu ya, dengan cara lembut gitu. Kalau misalnya ditanya kamu marah ya enggak kok gitu ya, enggak mencak-mencak, enggak gitu ya. Tipe hubungan kamu dengan dia seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia ya masih memiliki suatu kepekaan terhadap kamu. Jadi bahkan mungkin sampai saat ini pun dia masih merasakan adanya hadirmu. Terus itu juga masih sering stalkingin kamu karena memang dia masih memiliki ketertarikan dan rasa cinta sama kamu. Bahkan memiliki kasih sayang yang wow sama kamu. Seperti itu ya. Ya, aku lihat di sini dia segera akan datang, bahkan dia ini akan berusaha keras untuk menunjukkan betapa sebenarnya dia ini suka banget sama kamu gitu. Cinta banget sama kamu. Dia akan nunjukin nanti gitu. Oke, jadi di masa lalu dia, aku lihat sebenarnya dia ini orang yang mungkin dulu berkelimpahan ya. Orang yang mungkin nggak susah-susah amat sih ya, cukuplah memiliki finansial yang cukup gitu. Bahkan ada yang sampai berkelimpahan, tapi aku lihat kehidupan dia ini penuh dengan kesepian karena memang dia ini orangnya mandiri banget gitu ya. Orangnya serba semuanya itu diusahakan sendiri gitu. Jadi dia selalu ngerasa walaupun dia berkelimpahan secara finansial, dia orang selalu merasa kesepian. Dia selalu merasa waktu yang dia jalan itu kayak cuman sendirian gitu loh. Ya, terus juga mungkin orangnya kurang bersosialisasi atau kurang memiliki kehidupan sosial, ya mungkin orangnya introvert, sukanya di rumah aja gitu, tapi dia juga punya jiwa bebas ya. Jadi walaupun dia introvert tapi dia punya jiwa bebas. Jadi kalau misalkan dia pengen kesana ya misalkan dia pengen pergi, ya udah dia pergi sendirian kayak gitu. Ya yang pokoknya punya jiwa bebas gitu. Terus itu aku lihat memang ternyata dia ini sempat memutuskan pekerjaannya atau mengakhiri pekerjaannya ya. Jadi mungkin kemarin pekerjaan dia itu udah oke lah, udah bagus, tapi habis itu dia bukan di PHK tapi dia keluar gitu. Ya dia keluar gitu. Terus juga Three of Cups, kalau dalam percintaan mungkin ini dia dulu pernah selingkuhin kamu atau pernah menghadirkan pihak lain ya. Jadi ada third party, ada pihak ketiga. Terus juga mungkin dia orang yang suka bergosip atau kamu yang suka bergosip ya. Jadi mungkin dia dulu orang yang suka bergosip, bahkan ya dia juga mungkin dulu sering ngomongin kamu ke teman-temannya kayak gitu ya. Jadi bahan gosip dia seperti itu. Terus itu juga mungkin aku lihat di sini kamu dengan dia sempat tuh di masa lalu kayak berjanji atau sudah buat rencana ingin merayakan sesuatu hal, misalkan hari jadi, hari ulang tahun gitu, tapi ternyata dibatalkan ya. Terus juga orangnya suka mengisolasi diri atau menyendiri atau menarik diri gitu ya. Jadi kalau aku lihat di masa lalunya, walaupun mungkin keadaan dia cukup ya atau bahkan keberlimpahan, ini orang kurang merasa ada kegembiraan atau kurang bahagia gitu.
Kalau kamu dengan dia ternyata memang belum menikah, berarti memang kamu dengan dia menjalani hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Bisa jadi mungkin baru aja jadian atau baru aja mengutarakan perasaan. 2-3 hari kemudian tahu-tahu udah hilang kontak, sudah marahan, sudah bertengkar, sudah ngilang bahkan sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan dia ternyata memasuki hubungan yang singkat dan cepat berlalu ya. Mungkin di awal-awal hubungan atau pas di awal-awal PDKT-an kenalan itu mungkin awal-awalnya ya fine-fine aja ya. Tapi ya gimana ya, kalau aku lihat di sini ternyata hubungan kamu dengan dia cepat berakhir. Seperti itu. Terus itu juga ternyata kamu ini berdealing dengan seseorang yang selalu tidak hadir di kehidupanmu dengan alasan-alasan yang oke, sah lah ya, atau bisa dibilang legal lah ya. Misalkan dia sering banget tidak memberikan quality time untuk kamu karena alasannya sibuk kerja. Misalkan contohnya kayak gitu. Ya, jadi dia sering benar mengabaikan kamu, tapi kok anehnya bekerja 7 kali 24 jam sampai nggak bisa menghubungi kamu atau chat kamu, hanya sekedar tanya kabar itu aja nggak ada gitu ya. Jadi dia tuh sering banget tidak pernah hadir untukmu dengan alasan-alasan yang sah gitu ya, alasan-alasan yang masuk akal seperti itu. Terus itu juga mungkin memang sebagian dari kalian ada yang mungkin dia sudah sempat menjanjikan pernikahan atau melamar kamu menjadi tunangannya gitu ya, tapi nampaknya tertunda ya, sampai sekarang tuh nggak ada tuh cerita kelanjutannya gitu ya. Dan ditambah juga memang ada seseorang di sini yang mencoba menyabotase hubungan kamu dengan dia. Jadi memang kuat banget energinya, ada pihak ketiga yang menyebarkan rumor atau gosip. Upaya pihak ketiga ini memang untuk merusak hubungan kamu dengan dia gitu ya. Nah, pihak ketiga ini orangnya sopan loh, orangnya sopan banget. Cuman sopannya dia ini sebenarnya diam-diam mencoba merayu si pasanganmu ini atau mantanmu ini atau ya si dia ini gitu ya. Jadi memang karena ada pihak ketiga yang menghasut dia, jadi ya udah hubungan kalian kacau balau. Di masa lalunya, saat masih bersama kamu mungkin ya, dia ini sebenarnya memang belum ada kedewasaan secara emosional. Jadi itu sering kemudian, sering hilang-hilangan, sensitifan ya, mudah tersinggung, mudah sakit hati, kayak gitu. Ya intinya menyikapi secara emosional itu tidak dewasa ya, karena ketidakdewasaan secara emosional. Dia sering banget ngerasa kayak nggak nyaman menjalani hubungan dengan si A, nggak aman deket-deket sama dia, begini begitu. Jadi sering banget ngerasa tidak aman ya. Terus itu aku lihat kayak kurang bisa memiliki kepercayaan kepada orang lain. Terus itu juga hidupnya ternyata kurang terarah. Orangnya juga aku lihat di sini punya punya suatu kelemahan ya, entah apa itu. Orangnya peka, cuman berlebihan ya. Aku lihat di sini dia punya suatu kepekaan tapi berlebihan gitu. Ya, jadi kayak dia itu bisa menilai dari ucapan atau gerak-gerik gitu ya. Tapi mungkin ya berlebihan aja gitu. Terus itu orangnya sembrono, egois ya. Melankolis juga, pemarah ya, sehingga ketika kamu saat menjalani hubungan dengan dia tuh rasanya tuh seperti tercekik. Rasanya seperti tercekik, nggak enak banget, capek, nangis terus. Ya seperti orang tercekik tuh kayak apa sih? Kayak susah napas ya, dada selalu sakit, selalu nangis. Sakit banget lah gitu intinya. Ya. Terus itu aku lihat di sini selama ini ternyata dia orang yang punya kreativitas tapi kayak banyak yang dia tekan karena mungkin menemukan banyak jalan buntu atau sulit untuk merealisasikan. Jadi dia ini sebenarnya orang yang kreatif tapi banyak kreativitas dia kayak ditekan gitu. Tidak dia realisasikan ya, tidak dia lakukan seperti itu. Terus itu juga
Aku melihat ternyata selama ini dia itu memiliki suatu ketakutan akan apa? Hubungan kah? Akan komitmen kah? Akan sesuatu kah? Ya pokoknya di sini dia itu punya suatu ketakutan dan kurang merasa percaya diri. Sehingga inilah yang merusak hubungan kalian. Dia selalu menjauhi diri dia dari kamu. Kamu sudah mulai deket gitu ya, sudah mulai intim, pengen tahu lebih dalam, lebih dekat dengan tentang dia gitu ya. Kamu bertanya, tahu-taunya besoknya dia ngilang, taunya dia besoknya pergi gitu. Karena kalau aku lihat di sini kayak ya orang ini kalau udah ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya, ketakutannya atau rasa kurang percayaan dirinya itu dikorek-korek, itu nih orang pasti ngilang. Ya, orang ini pasti mengisolasi diri. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia memang di masa lalunya saat bersama kamu, menurut dia nggak perlu terburu-buru deh untuk membuat hubungan ini tuh berhasil atau langgeng gitu. Karena selama ini ternyata dia masih masih banyak memprioritaskan atau pikirannya itu masih mengutamakan tentang kebutuhan, pencapaian, materi, finansial yang semacam itu gitu ya. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu menjalani hubungan dengan dia ini benar-benar penuh dengan kelelahan. Karena ya prinsipnya aja udah beda. Kamu pengennya untuk segera menikah, dia pengennya untuk fokus dulu dengan finansial dia, karir dia, atau apapun yang lain ya. Pokoknya beda gitu. Sehingga benar-benar kamu menjalani hubungan dengan dia tuh benar-benar cuma dapatnya lelah doang gitu. Dan hikmahnya doang gitu ya, aku lihat di sini. Terus juga aku lihat ya, tapi dari apa yang telah kamu lalui bersama si dia ya, asam garamnya, pahitnya kehidupan tuh ya, kehidupan percintaan bersama dia. Akhirnya di sini kamu kayak mulai melakukan hal-hal yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosionalmu. Ya, jadi kamu sekarang aku lihat kayak mulai menolak orang-orang yang mencoba datang ke kehidupanmu dan mencoba meraup keuntungan dari kebaikan hatimu. Karena aku lihat di sini kamu tuh orang yang baik hati banget. Jadi kalau misalkan orang kayak memelas aja kamu pasti ngebantu gitu. Kamu pasti gampang memberi ya secara materi atau waktu atau perhatian atau hal lainnya. Gitu. Jadi kalau sekarang aku lihat memang kamu kayak lagi benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosionalmu. Kamu nggak mau lagi terpancing, kamu nggak mau lagi stres, kamu nggak mau lagi merasa lelah berjuang sendirian ya seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu juga mulai menolak orang-orang yang mencoba meraup keuntungan darimu, dari kebaikan hatimu seperti itu. Bahkan dalam pertemanan pun gitu, kamu juga sekarang selektif. Nah, sedangkan di sini kan dia mau jadi temen ya, ya dia mau ngedeketin kamu lagi untuk berbaikan dengan kamu juga kan ada sebagian besar yang pengen jadi temen dulu. Nah, kemungkinan karena di sini kamu juga selektif mencari teman, itu masih menjadi pertimbangan tuh ya kamu mau nerima dia lagi atau enggak. Aku rasa seperti itu. Karena aku lihat benar-benar yang siapapun yang mau memasuki kehidupanmu itu benar-benar apa ya, jangan merugikan aku deh kayak gitu. Ya, kamu akan lihat manfaat mereka di kehidupanmu seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Seven of Swords reverse ya. Aku lihat di sini nampaknya dia pengen mengakui sesuatu atau pengen berterus terang sama kamu, ingin memulai lembaran baru lagi dengan kamu, ingin apa ya? Mulai kayak meneguhkan hatinya ya, jadi kayak hatinya itu mulai hati nuraninya mulai memegang kendali atas sebenarnya dia ini maunya siapa gitu ya. Mungkin dulu dia kayak 50-50 gitu atau kayak gambling antara A atau B, antara kamu atau selingkuhan dia, antara kamu atau pekerjaannya dia. Nah, sekarang aku lihat di sini dia mulai menyadari sebenarnya hati dia itu maunya apa sih? Oh, ternyata maunya kamu gitu. Nah, terus untuk memulai untuk bisa bersama dengan kamu kayak mana? Sedangkan dia di sini mungkin pernah selingkuhin kamu, pernah melukai kamu, seperti itu kan, keadaannya nggak baik-baik aja. Jadi gimana caranya? Aku lihat di sini ya, melakukan tindakan atau memulai awalan baru dengan kamu, gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin dia sempat bersikap jahat sama kamu,
mengabaikan kamu, mengabaikan peringatan dari kamu, mengabaikan kata-kata dari kamu, seperti itu. Ya, jadi mungkin ketika kamu memilih berpisah dengan dia juga mungkin sempat kamu udah ngasih peringatan ke dia, tapi mungkin dia abaikan. Jadi makanya di sini ya udah kamu seperti tidak mau lagi memberikan kesempatan seperti itu. Ya, apalagi di sini mungkin dia pernah melakukan pemerasan terhadap kamu secara materi, ya. Entah deh kamu mau nyebutnya apa, tapi kalau misalkan dia mintain uang, ya itu aku lihat udah termasuk pemerasan nggak sih, gitu kan, tanpa bekerja lagi kan, gitu. Tapi aku lihat di sini dia itu setiap melakukan suatu tindakan apapun untuk hubungan kalian nampaknya tidak efektif, ya. Ada aja yang kurang gitu ya, ada aja yang kurang gitu. Karena mungkin di sini kamu sudah menyadari ya bahwa dia ini selama ini pernah tidak jujur sama kamu, terus juga pernah selingkuhin kamu, ya kan. Bahkan skenario terburuknya ya dia mungkin pernah menipu, entah menipu kamu, menipu dia, menipu orang lain, dan nampaknya itu semua terungkap gitu, ya. Penipuan atau perselingkuhannya atau kebohongannya semuanya terungkap aku lihat di sini. Maka dari itu aku lihat kamu memilih untuk mengabaikan dia, kamu memilih untuk mengabaikan perilaku dia, tindakan apapun yang akan tertuju ke kamu gitu ya, aku lihat di sini. Bahkan kemungkinan kalau misalkan nantinya dia datang lagi mau komunikasi atau berbaikan sama kamu, kamu mungkin mengabaikan dia juga ya. Aku lihat di sini mungkin dia berselingkuh ya, berselingkuh dengan kamu atau menipu kamu juga sebenarnya secara terang-terangan sih ya, dia nampaknya juga sudah ngakuin kalau dia itu misalkan punya pasangan lain, kalau dia itu berbohong ya, kalau dia itu hanya memanfaatkan kamu, seperti itu, ya. Tapi aku lihat di sini ya, kalau sebagian besar sih dari kalian, kalian lebih memilih untuk memaafkan dia, tapi bukan berarti mau menerima dia, justru malah ingin melanjutkan kehidupanmu sendiri aja. Fokus aja dengan masa depan, fokus aja dengan karir, keuangan, keluarga, orang-orang terkasih kamu aja gitu ya, yang selalu menyayangi kamu, seperti itu. Jadi aku lihat di sini kemungkinan kamu akan memutuskan suatu tindakan untuk memaafkan dia dan melanjutkan hidup saja gitu ya, nggak mau ambil pusing lagi, nggak mau berurusan lagi dengan dia, seperti itu. Dan aku lihat ya dia selingkuh tapi ketahuan ya sama kamu. Oke, Eight of Wands, aku lihat pergerakannya akan cepat datang nih, aku lihat ya. Segera nih orang bakalan datang. Dia akan mengambil suatu keputusan yang cepat ya. Cuman hati-hati karena ini energinya cepat, kemungkinan dia juga akan berubah cepat-cepat juga. Jadi misalkan gini, sekarang dia pengen datang, dia akan datang. Ya, dia akan datang. Tapi mungkin kalau misalkan dia lihat kamu tidak menyambutnya atau misalkan dia chat kamu terus nggak kamu balas-balas, dia cepat juga berubah, akhirnya ngilang lagi, akhirnya pergi lagi, akhirnya mengisolasi diri lagi, menghindari kamu lagi, seperti itu ya. Jadi orangnya akan mengambil satu keputusan yang cepat tapi juga cepat berubah gitu, hati-hati. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada keegoan ya dari si dianya. Jadi kemungkinan dia akan datang nanti, mungkin dia akan menunjukkan gitu ya bahwa dia masih punya gairah, punya rasa cinta, pengen berhubungan baik lagi dengan kamu atau mungkin ingin balikan lagi sama kamu. Tapi setelah nantinya kamu kecantol, aku lihat di sini dia akan bersikap angkuh lagi nih, ya dia akan bergerak melakukan sikap atau tindakan yang sama lagi seperti dulu, seperti itu. Ya dia akan berjarak lagi dengan kamu, bersikap angkuh lagi, bersikap semena-mena lagi sama kamu, seperti itu, ya. Ya aku lihat di sini energinya kuat banget, dia pengen datang lagi, pengen kembali lagi sama kamu. Karena menurut dia kayak udah begitu lama nih ya kamu dengan dia diem-dieman, cuek-cuekan, tidak saling menghubungi, tidak tanya kabar, ya tidak bersama gitu. Jadi ini orang masih ingin kembali lagi ke kamu, seperti itu.
Karena kalau aku lihat juga sebenarnya baik kamu ataupun dia sama-sama saling menikmati momen-momen saat kalian masih bersama. Gitu ya. Jadi bukan hanya sebelah pihak doang yang mencintai, tapi sebenarnya memang dari kedua belah pihak juga sama-sama punya rasa cinta yang sama dan memang saling menikmati saat meluangkan waktu bersama gitu. Cuman hati-hati itulah tadi ya, aku lihat energinya cepat berlalu ya. Kemungkinan nanti juga dia datang nggak kamu respon dengan cepat, orang juga lari lagi, pergi lagi gitu. Yap, kalau aku lihat di sini dia ingin memulai awalan baru. Ada Ace of Cup ya, ada awalan baru yang ingin dia mulai, hubungan baru lagi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini karena dia memang masih cinta, dia merasa saat bersama kamu tuh dia merasa gembira, bahagia, ya. Oke, kemungkinan nih orang mungkin kamu akan merasa dia seperti berbeda ya. Ketika nanti dia datang, kamu ngerasa kayak dia seperti orang baru gitu. Beda dengan yang dulu ya. Entah apa yang terjadi dengan dia, tapi dia ngerasa kayaknya kamu ngerasa kayaknya dia ini sosoknya seperti orang baru. Orang lama tapi kayak ada sesuatu tindakan dia yang seperti orang baru gitu. Atau kalau ini tidak dia, berarti ini kamu. Jadi dia ngerasa kamu tuh seperti orang baru, padahal orang lama, tapi dia ngerasa kamu tuh udah baru. Karena ya mungkin kamu sudah melakukan perubahan ya, seperti itu. Tapi ada indikasi juga nih, kalau misalkan saat ini kamu lagi lajang ya, aku lihat kamu mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengan teman dekat atau cinta baru. Ya, kamu akan bertemu dengan cinta baru atau yang akan menjadi teman dekat seperti itu. Ya, jadi bisa jadi ini akan ada dua orang yang datang, orang lama dengan versi baru atau memang benar dan juga orang yang memang benar-benar baru datang ke kehidupan kamu. Ya, dan aku lihat di sini memang mereka ini akan nunjukin bahwa mereka ini ingin dekat lagi sama kamu seperti itu. Ingin memiliki hubungan yang berkembang ya, ingin memiliki hubungan yang berkembang ke tingkat yang lebih baru, lebih beda dari yang kemarin. Jadi yang kemarin-kemarin udah sih akhiri aja kalau ini orang lama ya. Dan kalau orang baru ya dia pengen lebih dekat, lebih memahami kamu seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau aku lihat di sini nampaknya kamu mungkin akan terlihat dingin atau sepertinya kamu kayak cuek atau bisa nggak disebut meremehkan. Gimana ya? Pokoknya di sini kamu mungkin akan dingin ya. Jadi ketika mereka datang mungkin kamu nggak gampang welcome atau nggak menunjukkan sikap welcome lemah lembut gitu. Jadi mungkin akan ada suatu kejadian-kejadian yang rumit di sini atau penilaian-penilaian yang mungkin penilaian-penilaian yang secara sepihak doang gitu ya, berdasarkan emosi dan insting sesaat gitu. So hati-hati bagi kamu ya, kalau memang nanti orang lama ataupun orang baru ini datang, bersikaplah rasional, jangan terbawa emosi atau terbawa masa lalu gitu. Karena kalau aku lihat di sini nanti ketika mereka berdua ini datang, kamu tuh kayak menghindarnya dengan cara apa? Yang ngajak ribut gitu. Ada aja yang dibahas, ada yang diulang lagi, ada yang dipertanyakan yang memancing emosi gitu ya. So hati-hati seperti itu. Dan aku melihat ketika kepribadianmu sekarang ini seperti ini ya, sekarang kamu tidak terbucin-bucin, sekarang kamu fokusmu tidak hanya tentang cinta-cintaan, justru malah lebih fokus ke mungkin karir ya. Aku melihat orang-orang di sekitarmu itu merasa kagum sama kepribadian kamu yang sekarang ya. Jadi bahkan makanya di sini ada orang-orang di luar sana itu yang pengen bermitra atau menjalin hubungan baik dengan kamu. Karena energi kamu sekarang itu menarik gitu. Kamu udah nggak seperti dulu yang terbucin-bucin sama dia gitu ya. Atau ya pikiranmu hanya tentang cinta-cintaan doang. Enggak gitu. Jadi sekarang dilihat ya orang-orang di luar sana, entah itu lingkungan pekerjaan kamu atau orang baru yang mau datang atau orang lama yang mau datang ini, mereka melihat kamu menarik gitu dengan
energi kamu sekarang dengan kelakuan atau tindakan kamu yang sekarang. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 21, 26, 22, 18, 25, 45, 28, 12, 17, 7, 15, 30, 9, 1, 3, 19, 2, 17, 8, 13, 23, 27, 11, 10, 16, 14, dan 24. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Juli, November, April, Mei, September, Juni, Januari, Februari, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kelinci, sio macan, sio kambing, sio monyet, sio ular, sio babi, sio ayam, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. R, B, T, E, W, K, U, G, S, H, V, D, N, Z, C, I, A, L, X, M, J, Q, Y, P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.